Guna menjaga perekonomian Indonesia tetap di kisaran 5%, Presiden Prabowo akan menggelontorkan 6 paket insentif pada 5 Juni mendatang. Mulai dari tarif listrik hingga diskon tarif tol akan diberikan pengurangan biaya. Hal ini pun menambah panjang deretan kebijakan populis Presiden Prabowo. Namun apakah pendekatan pro rakyat ini benar mampu memberikan perubahan signifikan bagi perekonomian Indonesia? Kita akan membahasnya dari sudut pandang redaksional CNN Indonesia dan sudah ada Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza pada malam hari ini. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Diana. Mas Revo, kita ingat ada kenaikan UMP di tahun 2025 sebesar 6,5%. Kemudian ada pembatalan kenaikan PPN. Ini menambah daftar panjang kebijakan populis dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi apakah Anda setuju dengan pendekatan yang diambil pemerintahan Presiden Prabowo ini adalah pendekatan populis dan bisa berdampak bagi perekonomian Indonesia? Iya Diana, pertama ya kita mengapresiasi ya kalau misalkan pemerintah itu memberikan paket insentif kepada masyarakat gitu ya. Dan kita tahu ada 6 paket yang akan diberikan oleh pemerintah per tanggal 5 Juni besok gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya paket-paket insentif tersebut diberikan apakah kemudian akan bisa menyelesaikan persoalan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang gitu ya. Karena kita tahu dalam kuartal pertama ini pertumbuhan ekonomi kita hanya naik sekitar 4,8%, gitu, jauh gitu dari target pemerintah yang mencanangkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Kemudian dalam 4 bulan terakhir misalnya pemutusan hubungan kerja di banyak sektor industri itu terjadi dengan cukup masif gitu. Dalam catatan kita sekitar 24.000 karyawan yang di PHK dari berbagai sektor, baik itu sektor tekstil, sektor industri, bahkan sampai dunia yang kita geluti media misalnya, terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja. Nah masalahnya kemudian kalau misalkan 6 paket insentif ekonomi yang diberikan oleh pemerintah ini apakah bisa membantu cukup signifikan atau hanya sekedar ya gula-gula gitu ya. Ini kan pertanyaan di situ. Nah kalau kita lihat sebenarnya apa yang diberikan 6 paket insentif yang diberikan oleh pemerintah ini bisa dikatakan, meski kita mengapresiasi ya, tapi bisa dikatakan ini hanya untuk strategi jangka pendek. Sementara yang kita butuhkan adalah strategi jangka panjang supaya pertumbuhan ekonomi kita tetap baik dan masyarakat Indonesia bisa lebih sejahtera gitu, sesuai dengan cita-cita bersama gitu. Nah, 6 paket kebijakan insentif yang akan diberikan ini kira-kira kalau kita bahasakan lebih sekedar untuk meredakan rasa sakit sementara gitu, painkiller. Sementara yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa memberikan obat yang mujarab supaya pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih maju gitu. Nah, pertumbuhan 8% misalnya yang dicita-citakan. Ya kita mungkin tidak muluk-muluk meminta segitu gitu ya, tapi paling tidak jauh lebih bagus dibanding pemerintahan sebelumnya. Bagaimana menjaga supaya pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5% gitu. Nah, sementara harga barang sekarang semakin naik, kita tahu dalam beberapa bulan terakhir terjadi PHK cukup masif, kemudian daya beli masyarakat turun, industri banyak yang melakukan ya efisiensi gitu ya. Nah maka yang kita butuhkan tentu adalah jangka panjangnya, strategi jangka panjang yang kita butuhkan. Strategi jangka panjangnya seperti apa gitu ya, tentu ini membutuhkan kajian lebih dalam, tapi sekira-kira misalnya gitu ya, apakah itu dalam bentuk insentif fiskal bagi para industri, misalnya pemangkasan pajak penghasilan badan misalnya, karena di ASEAN sendiri PPh badan kita di Indonesia termasuk yang cukup tinggi dibanding negara-negara lain seperti Vietnam misalnya. PPh badan kita masih di kisaran lebih dari 20% gitu misalnya. Terus kemudian PPN kita juga masih relatif tinggi dibanding yang karena sekarang ini PPN masih 10%, bahkan sempat diwacanakan akan 11%, naik 11%, dan akan naik PPN kita 11%, dan akan naik 12% misalnya. Apakah kemudian kita berharap ada kajian supaya PPN diturunkan, apakah di kisaran 8% misalnya atau 9% gitu. Dengan begitu maka daya beli masyarakat
bisa kembali tumbuh menggeliat dengan baik gitu. Karena PDB kita 55% pertumbuhan PDB kita ini kan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sementara sekarang daya beli masyarakat turun gitu. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan lain yang bisa kita usulkan, misalnya apakah pemberian insentif di energi misalnya kepada industri gitu, menurunkan harga energi misalnya kepada para industri. Nah, karena yang sekarang dibutuhkan tentu bukan hanya sekedar pemberian pemotongan tarif tol selama musim liburan atau misalkan pemotongan listrik selama 2 bulan, tapi kita juga membutuhkan vitamin-vitamin jangka panjang sehingga ekonomi kita, industri kita lebih menggeliat. Dengan begitu maka persoalan misalkan pemutusan hubungan kerja, kemudian penurunan daya beli itu bisa tertangani dengan lebih komprehensif. Ya, Ini menarik Mas Revo, karena tadi Mas Revo sempat menyebutkan bahwa diskon, kemudian insentif-insentif yang mungkin nanti akan digelontorkan pada 5 Juni mendatang ini adalah kebijakan populis yang sekiranya salah satu cirinya kalau kita bisa tilik begitu ya, ini adalah boros anggaran, kemudian strategi jangka pendek. Nah, tapi apakah ini adalah langkah yang kurang tepat begitu? Karena kan masyarakat tentu di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo tentu meminta dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat begitu. Apakah sekiranya strategi jangka pendek ini tak mampu begitu memuaskan masyarakat atau harus dibarengi dengan strategi jangka panjang, Mas Revo? kalau dianggap memuaskan, ya pasti kalau misalkan pemberian insentif seperti ini patut disyukuri juga gitu ya bagi masyarakat. Tapi apakah kemudian ini bisa menjawab persoalan secara sampai ke akar-akarnya, kan itu yang harus diuji lebih jauh gitu ya. Kalau kita misalnya nih masyarakat yang listriknya 1.300 ke bawah kemudian mendapatkan pemotongan biaya listrik gitu, tentu akan sangat membantu gitu ya. Kemudian pemotongan tarif tol supaya logistik atau biaya distribusi menjadi lebih murah misalnya. Tapi pertanyaannya apakah semua distribusi logistik itu menggunakan jalan tol gitu ya. Apalagi ini yang terjadi di musim libur sekolah gitu. Kalau kita lihat kan lebih pada supaya ada pergerakan orang itu bergerak untuk berpergian gitu ketika musim libur sekolah nanti gitu, selama 2 bulan libur sekolah. Nah, pertanyaan apakah kemudian masyarakat masih punya cukup uang gitu untuk melakukan berbelanja di leisure gitu ya, bepergian, tamasya dan sebagainya kan leisure ya. Mungkin kebutuhan tersier aja gitu, bukan kebutuhan primer. Nah, yang sekarang dibutuhkan kan bagaimana supaya masyarakat itu lebih bisa balik lagi punya daya belinya naik, daya belinya lebih kembali naik gitu, karena kita harus sekarang daya beli masyarakat itu jauh lebih menurun dengan drastis gitu, sehingga kalau misalkan daya beli itu turun maka daya serap hasil-hasil produksi itu kan akan menurun juga, akibatnya industri kita, investasi di industri ini menjadi lebih melambat gitu. Nah, ini kan yang jauh lebih dibutuhkan, bagaimana kemudian menjawab supaya investasi di Indonesia ini tumbuh, industri tetap sehat sehingga bisa menyerap tenaga kerja, kemudian masyarakat juga punya kemampuan daya beli yang cukup baik gitu. Tidak hanya sekedar kebijakan paket insentif yang digelontorkannya selama 2 bulan gitu ya. Kalau 2 bulan mungkin memang akan membantu selama nanti ketika kuartal berikutnya, kuartal 2 ini kenaikan pertumbuhan ekonomi kita mungkin bisa dijaga di sekitar 5% gitu ya. Tapi kan kita tidak hanya sekedar ingin menjaga itu dalam 2 bulan atau dalam 1 kuartal, tapi kita ingin tetap lebih panjang gitu. Maka itu kemudian yang dibutuhkan adalah bagaimana kemudian pemerintah itu bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih pas untuk memulihkan ekonomi secara jangka panjangnya, supaya tadi industri tetap bisa tumbuh dengan baik, hasil produksi kita juga tidak kalah dengan barang-barang impor yang sekarang serbuan barang impor itu murah sehingga itu memukul industri-industri di dalam negeri, industri tekstil misalnya. Kemudian bagaimana juga menjaga supaya pabrik-pabrik itu tetap beroperasi di Indonesia, tidak memindahkan
pabriknya ke Vietnam misalnya atau ke negara-negara lain yang pajaknya jauh lebih murah dibanding pajak di Indonesia atau kepastian hukumnya jauh lebih pasti dibanding di Indonesia misalnya. Iklim industri, iklim investasinya harus dijaga. Itu kan jauh lebih penting. Pertama, bagaimana menjaga iklim investasi di Indonesia baik, tumbuh, dan kemudian hasil barang dalam negeri ini juga bisa bersaing, tidak kalah oleh barang-barang impor. Maka itu perlu dijaga peran impor dan supaya melindungi barang-barang dalam negeri gitu ya. Kemudian juga meningkatkan daya beli masyarakat. Itu yang sekarang kita butuhkan. Apakah itu dengan cara misalnya tadi ya pemberian pemangkasan PPh badan, misalnya insentif fiskal bagi para industri, kemudian sementara memangkas misalnya temporal dalam 1-2 tahun ke depan PPN itu diturunkan misalnya sampai kalau misalkan tidak bisa diturunkan sampai 8%, apakah dikembalikan ke 10% gitu. Syukur-syukur kalau bisa diturunkan ke 8 dan 9% gitu, sehingga harga barang itu bisa lebih turun gitu, sehingga masyarakat cukup punya kemampuan daya beli yang lebih baik. Itu sebenarnya jangka panjang yang kita butuhkan dia, tidak hanya sekedar painkiller, tapi juga vitamin untuk menjaga keberlangsungan ekonomi kita tetap baik dalam jangka panjang. Mas, ini saya agak mengambil perspektif yang dari lanskap yang lebih besar begitu ya. Kita tahu bahwa Presiden Prabowo ini merupakan anak dari seorang ekonom, Sumitro Joyohadikusumo, yang kita tahu banyak sekali pemikiran ekonomi yang ditulis oleh Sumitro begitu ya, yang mungkin disebut sama orang-orang ini adalah Sumitronomics begitu. Nah, menurut Anda Sumitronomics ini tepat tidak sih untuk dilakukan di Indonesia dengan kondisi yang saat ini? Kalau kita tahu Sumitronomics itu kan welfare state begitu ya Mas ya, bahwa pengusaha swasta nasional dilibatkan secara aktif, tetapi negara punya kebijakan atau peraturan begitu yang menjaga jalur-jalur dari pasar ini untuk bekerja begitu. Apakah itu tepat untuk dilakukan di kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang? Ya, kalau misalkan gini, kalau iklim yang diciptakan adalah untuk menjaga supaya swasta itu terlibat aktif gitu ya, untuk membangun ekonomi, tentu itu yang diharapkan. Tapi memang negara tetap harus mengontrol dan memberikan regulasi-regulasi yang tepat supaya kebijakan-kebijakan negara itu bisa berpihak kepada rakyat banyak dan juga kepada pengusaha dalam negeri misalnya. Itu yang diharapkan seperti itu ya Diana, yang tidak sekedar melepas seperti ekonomi liberal, tapi juga negara mempunyai peran yang cukup aktif untuk menjaga supaya ekonomi ini berputar tanpa kemudian menghilangkan tidak semuanya dikontrol secara masif gitu ya, dan tetap memberikan daya saing yang cukup bagi para pengusaha, sehingga kita ini tidak serta-merta menjadi negara komunis gitu ya, tapi tidak juga negara yang sangat liberal gitu. Nah, seperti itu kan yang kita harapkan. Negara punya peran yang cukup aktif, dan swasta dan masyarakat juga punya peran yang cukup aktif. Di situ keseimbangannya terjadi gitu. Dalam konteks yang sekarang, dalam ekonomi global sekarang, tentu itu yang dibutuhkan. Dan dalam beberapa hal, misalnya di negara-negara yang cukup sukses gitu dalam membangun ekonominya, Cina misalnya, itu kan juga melakukan hal yang seperti itu. Negaranya memiliki peran, tapi juga industrinya diberi ruang gerak yang cukup leluasa. Nah, sebenarnya kan kalau kita melihat kebijakan-kebijakan Pak Prabowo seperti makan bergizi gratis misalnya, itu kan juga yang diharapkan bisa memompa pertumbuhan ekonomi gitu ya. Begitu itu negara membelanjakan uang sekian puluh triliun untuk memberi makan bergizi kepada anak-anak, di satu sisi juga bisa meningkatkan kesehatan anak-anak, meningkatkan nutrisi pada anak-anak. Di sisi lain juga harapannya ada trickle down effect yang mengalir ke masyarakat gitu, pertumbuhan ekonominya. Nah, beberapa hal memang kalau misalkan tadi Diana sampaikan, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dinilai populis. Dalam satu sisi mungkin akan terdengar populis, tapi di sisi lain memang ada beberapa tujuan yang diharapkan itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, nge-boosting pertumbuhan ekonomi gitu ya. Walaupun sekarang misalnya
MBG belum terasa efeknya, karena mungkin masih skalanya masih dalam konteks yang sekarang mungkin masih baru mencapai 4 juta anak gitu ya, sementara targetnya kan 82 juta anak gitu ya. Ya, belum terasa sekarang, itu baru berapa 5 bulan ya. Kita harapkan nanti gitu ketika akhir tahun bisa tercapai. Nah, di satu sisi yang tadi itu kan yang dia sampaikan bahwa pemerintah tentu memiliki kontrol, tidak melepaskan begitu saja terhadap pasar, tapi pasar harus diciptakan iklimnya supaya sehat gitu dan memberikan insentif-insentif. Nah, insentif-insentif itu yang sekarang dibutuhkan gitu ya. Kalau dalam beberapa diskusi di internal kita kan, kita berharap dalam bahasa yang dipakai dalam redaksi di kantor kita misalnya, kita tentu berharap bahwa dalam beberapa kesempatan gitu ya, mengutip misalnya Jerman, kita juga mengatakan gitu, dompet pemerintah harus siap tipis gitu, asalkan dompet rakyatnya tebal gitu. Nah, ini kan yang diartikan bahwa rakyat harus punya cukup duit gitu untuk membeli dan memiliki daya beli yang cukup baik gitu. Kalau misalkan pemerintah itu mengenakan pajak yang cukup tinggi, PPN-nya tinggi, PPh badannya tinggi, dan lain-lain, pajak-pajaknya dikenakan masih cukup tinggi, artinya bisa jadi pemerintah punya duit cukup tebal gitu ya, dompetnya tebal, tapi rakyatnya nggak punya uang untuk membeli barang gitu. Nah, sekarang dibutuhkan, sementara ya kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih berbasis pada konsumsi rumah tangga. Nah, itu yang sekarang kalau memang mau pertumbuhan ekonomi kita naik seperti yang dicitakan gitu ya, mencapai 8% gitu, dan tetap dijaga, paling tidak dijaga di kisaran 5%, 6% gitu, maka yang harus dilakukan sekarang kan rakyat harus punya daya beli yang cukup. Nah, rakyat memiliki daya beli yang cukup itu gimana caranya? Tentu tadi gitu, ya kesejahteraan rakyatnya, apakah itu dengan cara menurunkan PPN gitu ya, kemudian membangun industri dengan iklim industrinya dibangun cukup baik sehingga lapangan pekerjaan juga tumbuh dengan baik gitu. Karena kalau sekarang misalnya pemberian bansos misalnya dalam paket ekonomi itu kan juga meningkatkan bansos. Siapa yang mendapatkan bansos? Masyarakat dengan dalam artian masyarakat bawah gitu yang mendapatkan bansos. Lantas bagaimana dengan masyarakat menengah yang terhimpit ini, tidak mendapatkan insentif apa-apa gitu ya, masyarakat bawah mendapatkan bantuan, tapi masyarakat menengah yang jumlahnya cukup besar dan ini menjadi penopang ekonomi, itu malah sekarang daya belinya turun. Yang ini kan yang harus kita yang harusnya negara pikirkan gitu. Baik, berarti memang tidak hanya gula-gula dari kebijakan yang dalam tanda kutip populis, tetapi juga menyertakan strategi jangka panjang supaya gula-gulanya mungkin terasa sampai kuartal-kuartal selanjutnya atau bahkan sampai selamanya. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, untuk malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih.